Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, pintar anak ibu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kenzi dipimpin doanya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran dari anak-anak Ibu. Kisi, Hadir. Akio, Hadir. Kenzi, Hadir. Niki, Hadir. ya hadir semua ya anak-anak Ibu. Anak-anak Ibu tahu tidak kenapa kita sebelum memulai pembelajaran harus berdoa terlebih dahulu? Ada yang tahu? Karena kalau kita memulai sesuatu itu harus berdoa agar Allah dapat memudahkan proses pembelajaran kita. Baiklah, adakah yang tahu pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Minggu lalu kita belajar tentang gagasan utama. Tahu apa itu gagasan utama? Gagasan utama yaitu ide pokok yang ada dalam suatu paragraf. Baiklah, sekarang tanggal berapa anak ibu? Tanggal 7. Hari? Kamis. Ya, sekarang hari Kamis. Kamis. Baiklah, sekarang ibu mau menampilkan sebuah video dan silakan anak-anak ibu amati video berikut ya. Nampak?
Nah, tadi kan anak-anak ibu telah mengamati video tentang kenampakan alam. Nah, sekarang kita belajar tentang kenampakan alam. Tujuan pembelajaran yaitu setelah belajar ini, ibu harapkan anak-anak ibu mampu mengetahui apa saja bentuk kenampakan alam itu, dan anak-anak ibu mampu menulis sebuah pertanyaan tentang kenampakan alam. Baiklah, sekarang silakan anak-anak ibu buka bukunya halaman 1. Halaman 1 nak, yang ini. Udah kisi? Lagi yo. Baiklah, tapi sebelum itu silakan anak-anak ibu amati gambar yang ada di depan. Ini gambar apa nak? Padi. Iya, ini gambar padi. Padi kalau diolah akan menjadi Beras. ya beras. Kalau beras itu merupakan bahan pokok apa? Merupakan bahan pokok kita jika tidak ada nasi, jika tidak ada padi, maka nah, coba anak-anak ibu amati gambar yang ada di depan. Ini merupakan gambar apa? Padi. Ya, padi. Padi jika diolah akan menjadi Beras. beras, kalau diolah akan menjadi Nasi. ya, nasi merupakan bahan pokok kita semua, yaitu bahan pokok seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang dengarkan ibu membaca ya pada halaman 1. Nanti ibu mau pergiliran dari anak-anak ibu yang membacanya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Nah, sekarang silakan dilanjutkan oleh Niki. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama benih atau biji. Padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindahkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal, akar, dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman itu. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekap kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan langsung atau digiling sehingga sekap kulit padi terlepas dari isinya. Bagian inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, terima kasih kepada Niki. Nah, tadi kan kita sudah membaca tentang membahas tentang padi. Nah, padi ini sangat penting untuk seluruh rakyat Indonesia, yang mana padi ini menghasilkan beras. Nah, padi ini dapat tumbuh di daerah yang panas dengan curah hujan yang sangat tinggi. Nah, baiklah. Sekarang silakan anak-anak ibu buka bukunya
halaman 2 dan silakan dijawab pertanyaan yang ada di atas tersebut ya. Yang ini anak. Sesuai dengan bacaan yang tadi. Bisa nak? Isi bisa? Halo. Ayo. Oh iya, sebentar lagi. Oh iya, Rizka Cembara tutik ini kok. Oh iya iya. Oh, Rizka lagi ambil barang. Oh, itu enggak Pak. Ya, ya. Yo, kerja nak.
Sudah nak? Jangan nih. Ya, nanti. Isi udah? Sudah nak? Sudah. Baiklah, sekarang kita cek jawabannya ya. Silakan ibu mau perwakilan dari kelompoknya. Kepada Kenzi, ke depan nak, kita periksa jawabannya bersama-sama. Bacakan dulu ya apa pertanyaannya, nanti baru jawabannya. Silakan Kenzi. Jawaban apa isi bacaan di atas? Ya, jawabannya Penampakan alam. kelompok kisi benar. Baiklah, yang kedua, Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Padi menghasilkan beras. nah, jawaban dari kelompok kisi. Nomor 3. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh di tempat panas dengan curah hujan tinggi. Ya, kalau jawaban kisi nomor 4. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh hingga tahap besar? Ya. Nomor 5. Apa yang dimaksud dengan gabah benih atau biji? Terima kasih Kenzi. Tepuk tangan untuk Kenzi nak. Baiklah, ibu periksa ya jawabannya. Yang pertama, apa isi bacaan di atas? Kan ya, dengarkan ibu dulu ya. Nanti kalau betul di checklist, tapi kalau salah nanti disalahin ya. Dan tulis jawaban yang benarnya. Apa isi bacaan di atas? Tadi kan kita sudah membaca tentang tanaman padi. Jadi jawabannya tentang tanaman padi. Ya kan? Yang kedua, tadi ibu lihat jawaban Kenzi padi kan yang pertama. Nah, jadi kelompok Kenzi harus lebih percaya diri. Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Apa tadi Kenzi jawab nak? Padi menghasilkan beras. Ya, padi menghasilkan beras, benar. Yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Tadi apa jawaban dari Kenzi? Di tempat panas dengan curah hujan tinggi. Ya, jawaban dari Kisi? Betul. Selanjutnya, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? 3 tahap besar. Kalau dari kelompok Kisi? 110 hari hingga 130. Ya, benar dari jawabannya Kisi ya Kenzi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bibir padi yang tumbuh di dalam sekam. Nah, benar lagi jawaban dari kelompok Kisi. Nah, tadi kan kita sudah menjawab pertanyaan tentang tanaman padi. Sekarang ibu mau anak-anak ibu duduk dalam dalam kelompok, Kenzi dengan Niki, Kesi dengan Akio. Nah, kan di sana ada perintahnya, di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu dan lainnya. Pilih salah satu dari tanaman yang sering anak-anak ibu memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama ibu mencontohkan tentang seledri, yaitu ibu menulis pertanyaan tentang bagaimana cara membudidayakan seledri.
Nah, pertanyaan Ibu seperti ini. Bagaimana cara membudidayakan saledri? Yang kedua, apa saja manfaat dari daun saledri? Nah, sekarang Ibu minta anak-anak Ibu pilih dari tanaman, yaitu ada tanaman mangga, pisang, dan tebu. Nah, sekarang silakan diskusikan bentuk pertanyaan apa saja yang dapat anak-anak Ibu munculkan dari sebuah tanaman tersebut. Silakan didiskusikan, Nak. Ibu kasih waktunya 10 menit. Udah selesai anak Ibu? Udah. Nah, sekarang tadi kan anak-anak Ibu telah membuat sebuah pertanyaan dan silakan dijawab masing-masing dari pertanyaan tersebut dan didiskusikan kembali nanti. Tapi memang rasanya lebih enak legit. Kalau ada orang masak bisa rati. Tadi ada yang masak makan terus antar sama rumah keras. Ini yang ada. Yang mana? Kalau masih yang Udah, Nak? Udah. Nah, sekarang silakan presentasikan dari kelompok visi ke depan, Nak. Perwakilan aja. obat yang masuk ini. Iya. Silakan dibaca, Nak, pertanyaan sama jawabannya. Pohon pisang tumbuh di daerah bagian pohon pisang yang bisa dikonsumsi batu, buah daun jantung. Pisang bermanfaat sebagai sumber gas bagi instan mengenyangkan tulang. Daun pisang dapat dimanfaatkan sebagai Jadi tidak harus bungkus makanan atau alas untuk hidangan. Terima kasih, Visi. Selanjutnya dari kelompok Kenzi, silakan kepada Niki. Jadi ke depan, Nak. Bacakan pertanyaan dulu, nanti baru jawabannya. Lagi, Niki. Apa manfaat pohon mangga? Iya, Rafa mau juga baca. Biasanya enak dan mengandung vitamin C. Mempunyai daun rimbun sebagai peneduh. Akar kuat memberikan perlindungan terhadap punah. Bagaimana cara menanam pohon mangga? Gali tanah menggunakan cangkul dan di mana jaringan pohon mangga dapat hidup. Pohon mangga tempat lembab dan memiliki setara. Terima kasih, Niki. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang silakan anak-anak Ibu buka bukunya halaman 4. Yuk, halaman 4. Ini. Nah, silakan anak-anak Ibu amati gambar yang ada pada bukunya tersebut.
Iya, mati nak. Formal bahasa. Masih tekang. Iya, masih tekang. Masih tekang. Ada masukin ada. Udah. Nah, Ya, siap. ya Kio perbaiki duduknya ya nak. Nah sekarang silakan anak-anak ibu amati gambar yang ada di depan. Jadi anak-anak ibu tahu tidak apa itu kenampakan alam? Tahu? Apa itu Niki? Jadi kenampakan alam adalah Bali datang yang tak ada itu yang besok yang tapi mainnya lebih ke orang itu tapi wangi saya di tuan Oh, pajak. Itu nih uang gampang. Nah, kenampakan alam adalah bentuk bumi yang terjadi secara alami dan bukan buatan manusia. Maksudnya itu, bentuk bumi ini kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti alam semesta kita ini. Seperti gunung ini diciptakan oleh siapa? Allah. Dataran tinggi, Allah. dataran rendah, Allah. pantai, Allah. delta, Allah. dan tanjung, Allah. sungai, danau, dan laut. Nah, semuanya ini merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenampakan alam ini terbagi dibentuk menjadi dua, yaitu secara kenampakan alam daratan Nah, kenampakan alam ini terbagi atas dua bentuk, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Yang mana kenampakan alam daratan ini tidak digenangi oleh air, sedangkan yang perairan ini digenangi oleh air. Nah, yang kenampakan alam daratan ini, anak-anak ibu tahu apa aja? Tahu. Apa itu Niki? Ada apa aja? Gunung. Iya, gunung. Selanjutnya Kenzi? Daratan tinggi. Ya, daratan tinggi. Daratan rendah. Ya, daratan rendah. Pantai Tanjung. Pantai. Nah, sedangkan yang daratan wilayah perairan apa aja? Sungai, danau, laut. Ya, ada sungai, danau, dan laut. Nah, pada daratan rendah ini, masyarakat Indonesia dapat dapat menyambung hidupnya dengan cara menjadi petani. Seperti kita menanam sawah. Ya, Kenzi perhatikan ya, nak. Selanjutnya yaitu sedangkan daratan tinggi, yaitu kita dapat menyambung hidup dengan cara bertani juga, dengan menanam seperti sayuran atau jagung atau yang lainnya. Nah, sedangkan di laut ataupun di pantai kita dapat bekerja sebagai seorang nelayan. Nah, sekarang
Silakan anak-anak ibu buat suatu pertanyaan dan kerjakan latihannya pada halaman 4 tersebut. Dan buat sebuah pertanyaan terkait dengan gambar yang telah ibu sarankan tadi. Udah? Udah, Nak? Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya secara bersama-sama, yaitu, apa itu kenampakan alam? Bentuk bumi yang terjadi secara alami dan bukan buatan manusia. Nah, berapa macam bentuk kenampakan alam? 2. Apa aja itu, Niki? Daratan dan pelayan. Ya. Selanjutnya, apa saja yang termasuk wilayah daratan? Isi? Gunung, pantai, daratan rendah, daratan tinggi, tanjung, pelat. Nah, sedangkan apa saja yang termasuk wilayah perairan? Kenzi? Sungai, danau, laut. Ya, baiklah. Tadi kan kita sudah belajar tentang kenampakan alam yang ada di Indonesia. Baiklah, sekarang Ibu mau memberikan sebuah kuis kepada anak-anak Ibu. Tentang pertanyaan tentang pembelajaran yang telah kita pelajari, yaitu padi dapat tumbuh di daerah padi itu dapat tumbuh di daerah mana? Ada yang masih Jawa ingat? Barat, Ya, itu termasuk penghasil padi. Padi itu dapat tumbuh di daerah yang seperti apa? Kayak lembah, ataupun panas, ataupun memiliki curah hujan yang tinggi, atau gimana? Lembah? Sih? hujan curah yang tinggi. Ya, benar. Yaitu padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu, apa itu yang dimaksud dengan kenampakan alam? Ada yang tahu? Kenampakan alam yang sudah kita pelajari tadi? Bentuk bumi yang terjadi secara alami dan Ya. bukan buatan manusia. Nah, baiklah. Baiklah, hanya itulah pembelajaran kita pada hari ini. Yang mana kita belajar tentang kenampakan alam, yaitu kenampakan alam itu padi merupakan padi dapat menghasilkan beras, dan beras itu dapat menghasilkan nasi jika kita olah. Dan selanjutnya yaitu kenampakan alam. Kenampakan alam itu merupakan bentuk bumi yang terjadi secara alaminya dan bukan buatan dari manusia, seperti ada gunung, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, sungai, danau, dan lainnya. Dan bentuk kenampakan alam ini terbagi atas 2, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Nah, hanya itulah pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk minggu besok, silakan anak-anak ibu kerjakan latihannya bersama orang tua pada halaman 6. Pada halaman 6 yang ini. Nah, yang ini anak. Nah, dapat dikerjakan bersama orang tua. Nah, hanya itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.